Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang kita muliakan para habaib, para ulama, para pewaris ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus guru kita Al-Habib Muhammad bin Muhdar Al-Attas, mudah-mudahan sidin panjang umur, sehat afiat, dan mudah-mudahan dengan berkat kehadiran habaib pada malam hari ini kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bersama kita Habib Amiruddin Bahashim beserta anak beliau Said Nasim, dan juga Habib Quraisy Az-Zahir, dan juga Habib Faisal bin Utsman Al-Gadri, dan semua habaib yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan sidin berataan panjang umur, dan dimanapun habaib kita berada, mudah-mudahan mereka selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita hormati para ulama, para pewaris ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam, para tuan guru, Guru Hanif dari Martapura yang tadi sudah sedikit membaca muqaddimah daripada manaqib Qutbul Aqwan Syekh Muhammad bin Abdul Karim Samman Al-Madani. Mudah-mudahan dengan pembacaan muqaddimah tadi Allah menurunkan keberkahan kepada kita semua. Cuma membaca tuh muqaddimahnya aja, manaqibnya kada dibacanya. Jadi nang dikisahkan justru manaqib sidin seorang tadi. Jadi sidin ini termasuk jenis nang antik soalnya. Ya tapi pian jangan diiktirat dilihat nangka itu pina kada, tapi mun dilihat sekilas isi yang disampaikan tuh, nah kita jangan melihat seperti itu. Lah, kenapa jar apa yang disampaikan tadi kada tapi jelas ya? Jangan begitu. Itu sekilas kita perhatikan kada tapi jelas. Tutup telinga, Beb. Sekilas saja kada tapi jelas. Nang iyanya camuh. Nya biasa aja nang kakak itu tuh nang dimemaklumi aja, ujar Imam Kusyairi, amun orang tuh berdua bersahabat tuh masih beranggapan, bahkan dikatakan dalam risalah Kusyairiyah itu ngaran kawan, ngaran sahabat tuh andai kata memakan wadai kawan tuh kada berpadahan lagi. Maka itu wala. Baik. Kita malam ini sedikit ulun akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan dua orang wali min auliyaillah. Yang pertama sedikit kita menceritakan tentang Sayyidina Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim, yang mana beliau ini dikatakan oleh Al-Imam Syihabuddin, ujar sidin alaika bi Sayyid Abi Bakar, hendaklah kalian selalu berkumpul dan berusaha untuk tidak memisahi Syekh Abu Bakar bin Salim. Karena ujar sidin fa innahu min akabirir rijal, karena Syekh Abu Bakar itu termasuk di antara wali Allah yang paling besar kedudukannya di sisi Allah. Min akabirir rijal. Dan dikatakan wala fi ali ba'al mithluh, dan sulit dicari tandingannya bahkan di keluarga Ba'alawi pun orang yang seperti Syekh Abu Bakar bin Salim. Maka dengan membaca sedikit manaqib ini mudah-mudahan Allah turunkan keberkahan kepada kita semua. Memang ujar Guru Hanif tadi, pada akhirnya wali itu Allah yang menginginkan mereka menjadi wali. Itu memang sudah kehendak Allah. Pada akhirnya man aradallahu bihi sa'adah fasa'ida bila illah. Siapa yang Allah inginkan beruntung, maka orang itu akan beruntung dengan atau tanpa sebab. Berarti memang dari dahulu Allah ingin menjadikan Syekh Abu Bakar itu adalah orang yang dekat di sisi Allah.
Maka sedikit ulun bacakan manaqib sidin ini, mudah-mudahan ada keberkahan untuk kita dan seluruh anak cucu kita. Wahwal imam Fakhrul Wujud Abu Bakar bin Salim bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman As-Saqqaf. Beliau ini Syekh Abu Bakar bin Salim diturunkan daripada anak Al-Habib Abdurrahman Segaf yang bernama Abdullah bin Abdurrahman. Dulu Habib Abdullah pernah duduk merenung di pinggir, jaka bahasa kita tuh duduk di pinggir, kada mau maju, kada mau ke muka, kada mau ke tengah. Lalu modelnya itu Abah Sidin Habib Abdurrahman Segaf ini mengkasyaf. Beliau ini jaka bahasa kita tuh beisidang sanak, kada main-main. Sayyidina Imam Abu Bakar As-Sakran Kutub. Sayyidina Abu Bakar As-Sakran ini abah daripada Al-Habib Abdullah Al-Aidrus yang pertama kali bergelar Al-Aidrus. Jadi Abu Bakar As-Sakran ini kutub di zaman itu. Dan beliau lagi punya saudara namanya Al-Habib Umar Muhdar. Nang rancak orang baca syair, Talabnallah liyarham yufarrij hammana wal ghab wa yub'iduna 'anil nar karamah ya Umar Muhdar. Umar Muhdar juga seorang kutub. Makanya bini Habib Abdullah Al-Aidrus itu beliau membanggakan diri, ujar Sidin, tidak banyak perempuan yang seperti aku ini. Bininya Habib Abdullah Al-Aidrus. Kenapa? Karena jar Sidin kaiku kutub. Karena kai Sidin Habib Abdurrahman Segaf kutub. Disebut Segaf li'annahu sagafal wilayah, karena beliau ini menjadi atapnya yang menaungi semua wali yang ada di zamannya. Jadi semua wali yang ada di zaman itu berada di bawah Habib Abdurrahman Segaf. Makanya disebut Segaf, ai sagafal wilayah, yang menaungi semua wali, mengatasi semua wali. Itu kaiku jar Sidin, kaiku kutub. Abahku ya Habib Umar Muhdar, kutub juga. Mintuhaku Habib Abu Bakar As-Sakran, kutub juga. Lakiku aja Sidin Habib Abdullah Al-Aidrus yang bergelar Al-Aidrus pertama kali, kutub juga. Jadi kai kutub, bapak kutub, mintuha kutub, laki kutub. Anak Sidin pun kutub. Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Aidrus Al-Adani, jarang Habib Abu Bakar Al-Adani, kutub juga. Jadi laki kutub, anak kutub, bapak kutub, mintuha kutub, kai kutub. Nah inilah Habib Abdullah tadi. Beliau duduk. Iya juga nih, aku di sidang sanak kutub. Habib Abu Bakar Sakran dengan Habib Umar Muhdar. Lalu Abah Sidin berkata, ya Abdullah, ikam jangan berkecil hati Sidin. Karena dari kamu nanti akan lahir anak cucu yang akan menjadi pemuka aulia di zaman ini. Akhirnya Habib Abdullah ini melahirkan anak, ya Al-Habib Abdurrahman. Al-Habib Abdurrahman melahirkan anak Al-Habib Abdullah. Al-Habib Abdullah melahirkan anak Habib Salim. Habib Salim kena melahirkan Syekh Abu Bakar bin Salim, pemuka wali di zamannya, Fakhrul Wujud, sampai alam semesta ini bangga dengan kehadiran Sidin. Fakhrul Wujud. Dan kalau ingin salah satunya kita melihat di permukaan saja, kenapa beliau sampai diberi gelar Fakhrul Wujud, disebut Fakhrul Wujud. Coba pian baca kitab Sidin yang bernama Mi'rajul Arwah, atau kitab Sidin yang disebut dengan Fathu Babil Mawahib. Di situ baca, luar biasa penjelasan Syekh Abu Bakar. Wajar apabila disebut dengan Fakhrul Wujud. Ujar Habib Abdurrahman Segaf tadi, tenang wahai Abdullah, kamu akan lahir dari anak cucumu nanti orang yang akan menjadi pemimpin wali di zaman mereka masing-masing, dan bahkan menjadi ikutan bagi orang-orang yang ada setelah mereka. Ya Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim diisi sidang sanak pulang, namanya Habib Agil bin Salim. Habib Agil bin Salim diisi anak, namanya Habib Abdurrahman bin Agil. Habib Abdurrahman bin Agil bin Salim anak Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Ia pada tuannya Habib Muhammad, pemimpin wali pulang, Qutbul Anfas. Ulun baca ujar Al-Imam Junaidi Al-Baghdadi,
Orang itu disebut qutbul anfas karena tidak sedikit pun napas mereka terbuang terkecuali mereka ingat Allah di setiap napas itu. Tidak terpisah dengan Tuhannya di setiap desah napas. Nah, ini cucu daripada Habib Abdullah. Jadi imam di zamannya masing-masing. Ya. Itu zaman ke zaman. Seorang sebut siapa orang-orang besar. Hah? Makanya kita katakan Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Attas, guru hanya Habib Ali Habsyi. Habib Ali Habsyi itu diisi guru futuh, guru yang membukakan sidin segala-galanya. Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Attas. Jadi di sini kita lihat bahwa memang benar yang dikatakan Habib Ibrahim Segaf lahir dari anak cucumu nanti para imam di zaman mereka masing-masing. Sekarang lihat Sayyidina Al-Habib Umar yang dengan dakwah beliau boleh kita katakan di mana-mana sekarang kita akan saksikan murid sidin atau murid dari murid sidin. Hendak memenuhi penjuru bumi ilmu sidin itu. Kecintaan orang kepada beliau itu hampir memenuhi bumi. Jadi kita bersyukur kepada Allah, ulun yakini kita hadir di majelis begini malam ini pada dasarnya bukan karena kita sehat karena ada waktu, tetapi memang Allah menginginkan kita hadir di majelis yang diceritakan di situ wali Allah. Berarti memang karunia juani dari Allah Ta'ala. In lam tara fi nafsikal wilayah fa ahibba ahlal wilayah fa inna mahabbata ahlil wilayati wilayah. Bila kamu tidak melihat di dalam dirimu ciri-ciri kewalian, maka cintai para wali. Karena dengan mencintai para wali itu adalah tanda kewalian yang ada pada diri kamu. Wulida bitarim fi yaum ats-tsalits 'ashar min Jumadil akhir sanah 919. Beliau ini dilahirkan tanggal 13 Jumadil akhir tahun 919. Wa nasya'a biha nasy'ata ahli shalah, dan beliau tumbuh sebagaimana tumbuhnya orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik yang ada di zaman itu. Washtaghala bi talabil ulum wa tafannana fiha wa haqqaqa fiha, dan beliau itu menyibukkan waktu bi talabil ulum dengan menuntut ilmu-ilmu agama. Nah ini diperhatikan jar guru Hanif tuh. Kadang yang menyibukkan waktu bermain FF, menyibukkan waktu bertiktokan. Seandainya derajat yang kita dapat di surga ukurannya adalah berapa banyak kita memposting TikTok tuh, mungkin tinggi beratan derajat kita di surga. Kalau patokannya adalah berapa banyak yang kita upload di internet, di TikTok kah, Instagram kah. Tapi sayangnya bukan itu, berarti rugi kan menggunakan waktu itu untuk BFF-an aja kebanyakan. Kalau TikTok itu digunakan bolehlah TikTok. Sekarang cari ceramah Habib Muhammad, ada yang semenit potong, tetapi yang maknanya sempurna. Jangan juga tatak-tatak makna kada sempurna. Ini dengarkan baik-baiklah. Di dalam segala sesuatu itu kita memiliki etika, ada adab. Sampai Habib Ali Habsyi kutip bahwa seyogianya kita menjadikan ilmu kita itu bagaikan apa jarang tuh uyah, adab kita tuh bagaikan gelapung. Bila orang mau ulah ote-ote, jarang batapura tuh bakwan. Bila kita mau ulah bakwan ote-ote, wadai adalah orang di mana-mana terbanyak uyah pada gelapung. Mesti banyak gelapung pada uyah. Itu adab. Makanya adab itu diperlukan dalam segala hal. Nah ini sekali adab di dalam menggunakan handphone. Ini dengarkan baik-baik. Misalnya Habib Muhammad duduk nih, terkadang ada yang Habib sampaikan di majelis di ranah umum, ada batasan-batasan yang sidin kada mungkin lampaui batasannya itu. Karena tidak semua orang yang hadir itu memang orang-orang yang akan memahami apa yang sidin sampaikan. Tapi terkadang sidin bisa duduk, terkadang kita dengan Habib Quraisy dudukan santai.
Ada yang dibicarakan, terkadang yang dibicarakan itu agak sedikit sensitif atau sesuatu yang tidak mudah untuk disampaikan di satu majelis. Lalu beliau bicarakan, lalu kita main rekam aja, itu etika kedada ketika kita duduk bersama ulama yang seperti itu. Duduk para habaib kita, para guru-guru kita, bepender. Kita nih asal main rekam aja, karena upload. Kadang-kadang apa yang kita upload itu sesuatu yang kada pantas untuk diupload. Atau kadang-kadang maulah statusnya, asal orang tahu nih aku lawan sidin. 30 detik aja kalau waktu status itu. Ternyata yang masuk itu kalimat yang terpotong. Kadang aja difitnah segan sidin. Di mana kita mengandak etika lawan ulama begitu? Maka kita menuntut ilmu, maka kita khadam. Ketika kita berkhadam dan menuntut ilmu itu adab diutamakan. Ya. Sekarang bahkan banyak di antara ulama kita mengatakan, ujar sidin sekarang ini, setiap aku sidin duduk di satu majelis, tuntung orang-orang tuh datangan, kada lagi nang bib, tolong bacakan banyunin doa untuk anak ulun dan jadi soleh, atau menyuruh anak masing-masing menyuruh HP, bib kawa kabu foto. Hendak diapakan tuh kemudian? Dilihatkan ke orang, ini aku berfoto dengan Habib. Pian kada ingat untuk minta doakan. Coba minta doakan lawan Habib seperti itu. Habib ada, keturunan Nabi ada, orang yang dekat di sisi Allah ada, minta doakan kepada mereka supaya hidup kita tuh berberkah. Ini kadang berfoto kada tahu di waktu juga, kada tahu di keadaan juga. Lihat Habib tuh uyuh kada. Jadi adab tuh diutamakan. Ulun mohon maaf menyampaikan inilah. Ini berpaksaan. Apalagi keadaan sekarang, kita kerto Habib lelah, guru tuh lelah, keadaan begini sekarang. Umur sidin sudah berapa? Ditambah sekarang penyakit-penyakit seperti itu tampaknya semakin liar. Kita behimat. Jadi ini tolong pahami baik-baik lah. Amun orang paham. Dan seharusnya paham. Amun Habib kan mungkin menyembah. Amun guru-guru itu kan mungkin menyembah. Tapi kita yang tahu diri. Dan ada orang melihat Habib itu lelah benar, kelihatan dari wajah itu lelah sudah. Lalu pian hendak bersalaman orang banyak padat, lalu pian beundur kada jadi dengan niat aku hendak anu aja biar aja Habib lewat sudah, kasihan sidin ku uyuhan, biar aja sidin lewat, mudah-mudahan sidin sehat. Boleh jadi hati pian nang pian jaga itu lebih afdol daripada pian bersalaman di situ bakajal. Itu tuh tolong diperhatikan adab-adab begitulah. Jadi sekali lagi ulang, tidak ada etika sama sekali ketika orang kadang-kadang Habib ini bicara. Coba jangan dibiasakan bang, kita datang ke wadah guru, dengarkan apa nang guru sampaikan itu, jangan rekam terus putar rekam. Apa sih maksudnya begitu? Dengarkan sidin ini memberikan nasihat, dengari nasihat itu. Rekam sana, rekam sini. Bila hendak juga merekam dan memoto, kena terakhir. Bapak Habib ulun minta izin, mun pian berkenan kawala ulun kenang-kenangan bapak sin izinkan bismillah. Paham lah maksudnya lah? Jelas kira-kira lah? Berapa banyak habaib dan ulama kita terfitnah gara-gara orang yang tidak ada etikanya seperti itu. Sidin yang disampaikan ini sifatnya privacy internal kepada orang-orang yang ada di sekitar sidin, cuman yang di sekitar sidin main rekam terus tanpa sidin sadari itu tersebar ke orang banyak, kadang jadi fitnah. Nang menyebar bertanggung jawab dosanya itu etika lah. Jadi sudah aja tadi nang bagagayaan kita lawan Guru Hanif tuh sedang. Jadi hal-hal seperti itu terutama kepada para santri, kepada para penuntut ilmu, diutamakan bujur adab kita terhadap para habaib dan ulama. Nah. Lalu kemudian jadi beliau tadi ishtaghala bi talabil ulum, menuntut ilmu sidin. Coba lihat sidin menuntut ilmu. Ya kita ini manakib diceritakan, pian jangan berharap banyak, ulun akan ceritakan banyak karomah. Kita tidak sedang membicarakan karomahnya. Tetapi kita lihat riwayat hidup sidin. Ini loh sidin di masa kecilnya thalabul ilm.
Semua ulama begitu. Pian baca Manaqib Saman begitu ya Allah. Di Manaqib Saman itu dikatakan washtaghala bi mutala'ati kutubis sadat, dan beliau itu selalu menyibukkan diri dengan memutalahi kitab para ulama. Jadi semua orang yang kita hauli ini adalah orang-orang yang memang menuntut ilmu di setiap waktunya. Iya, jar guru Hanif tadi kenapa TikTok? Karena FF, waktu banyak terbuang. Oke, pian menghibur diri, cuma sampai ke bila menghibur terus. Amun setiap waktu itu kadang menghibur diri itu lalai. Coba lihat ulama kita, pian tahu sekarang. Coba pian tulak ke Gramedia yang ada di Big Mall. Pian tahu buku tuh dulu di Big Mall mahal. Buku tuh ada yang harga 200.000, ada yang harga 250. Buku tuh mahal. Tapi memang sesuai ilmu tuh memang mahal. Jadi fair itu orang jual harga 200, 2,5, ilmu mahal. Tapi pian tahu, karena kurangnya minat orang membaca sekarang, karena kurangnya minat orang membaca, di Gramet tuh sampai dibuat bazar. Buku tebal begini harganya 30.000. Bila tebal 30, bila sedang nangka ini, bila sedang 20, bila tipis 10. Pokoknya kada berhitung judul lagi. Pokoknya bila tebal 30, sedang 20, halus 10. Itu kan durian runtuh bagi orang yang mencintai ilmu. Rami orang belanja buku nang mana memang ketujuh nukar. Sekalinya terakhir kami ke sana, berubah harga tuh semuan 10.000. Nang tebal kayak ini ya 10.000. Coba, kenapa itu bisa terjadi? Buku yang asalnya di belakang bertulis di Pulau Jawa aja, buku tuh harganya 195 di Pulau Jawa. Ternyata di situ jual 10.000. Saking buku tuh orang kada berminat lagi membaca. Nah, Al-Imam Abu Hatim itu di dalam menuntut ilmu sudah jadi ulama tuh. Sidin apabila membaca kitab, beliau asik membaca kitab, sakit parut hendak ke WC, beliau tidak akan masuk ke WC sebelum memastikan ada murid di luar yang membaca nyaring sambil Sidin mendengar di dalam membuang hajat. Sampai makan aja Imam Abu Hatim tuh kada akan makan kecuali ada murid yang membaca kitab, Sidin mendengar sambil makan. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar Bondowoso, beliau ceritakan ketika jadi aku berbolak-balik dengan Habib Ahmad bin Hasan dulu naik himar. Sepanjang jalan Habib Ahmad bin Hasan itu selalu minta bacakan kitab sepanjang jalan. Bahkan dikatakan dalam manakibnya Habib Ahmad bin Hasan ini guru Hanifah perguruan guru Kashful di Matapura. Al-Habib Ahmad bin Hasan itu beliau tidak akan tidur sebelum ada murid yang membacakan buku di Higa Sirin sampai Sirin teguring. Dan ulun saksikan lawan perguruan ulun sarang dan Habib Muhammad. Sidin kada akan berjalan di mobil tuh khuruz dakwah kecuali di mobil itu ada seikung santri yang membacakan kitab. Jadi waktu tuh kada habis ngalor ngidul gitu. Nangka itu harusnya penuntut ilmu. Pulpen penuntut ilmu tuh jangan berpisah lawan pulpen. Aib luar biasa, memalukan apabila penuntut ilmu tuh kemana-mana kadang bawa pulpen. Banyak penuntut ilmu tuh jangan berpisah lawan pulpen, jangan berpisah lawan buku, jangan berpisah lawan catatan. Kita berapa banyak duduk di hadapan guru-guru kita, berapa banyak yang Sidin sampaikan itu penting kita kada catat, hilang akhirnya itu. Catat apa yang Sidin sampaikan. Ini bilanya Sidin berlucu tertawa kita mengalangkang, itu nang kita ingat. Padahal berapa banyak yang penting-penting juga yang Sidin sampaikan itu kita lupakan, kada kita catat. Makanya ahli hikmah mengatakan tinta yang paling kabur itu lebih baik daripada ingatan yang paling kuat. Kuat ingatan tetap lebih bagus tinta yang paling kabur, karena tinta yang kabur itu abadi. Ingatan satu saat bisa hilang. Jelasin lah. Jadi penuntut ilmu, terutama para santri, jangan kemana-mana tuh berpisah pulpen lawan buku catatan untuk mencatat fawaid yang kita. Oke, sekarang zaman canggih, handphone di tangan, sekarang pulang nyaman, hendak guring,
setel ceramah sambil mendengari sampai teguring. Kada mungkin kan kita berabah tuh langsung tepajam langsung teguring. Dulu lah kita, tahun Guru Handip dulu tahun 2003, 2004, 2005 di sekumpul tuh bahali bilanya merekam juga pakai anu, pakai nang kaset tuh nang apa Sony anu tuh, bandakan. Itu pun bila turun kawan merekam, bilanya kada turun parah ya. Dan bilanya sudah kada lewat di mana kita mencari ulangannya. Dulu ya begitu, bilanya kita turun kita catat, bilanya kita kada turun ya luput. Sekarang Bian di YouTube ceramah guru nang tahun 90-an tuh ada. Nah bebinian sambil memasak dangari setel ceramah Habib Muhammad, ceramah Guru Udin, ceramah Habib Umar, ceramah Habib Jindan, putar setel. Jadi ada nang didengar, kada nang bemasak kada nang didengar. Bemasak kada pakai telinga aja lah. Telinga nganggur lah. Dengarkan nang kayak itu. Itu cara kita menghargai waktu. Insya Allah mau tuh waktu itu kan berkah. Dan santri itu bilanya membaca buku, ingat jangan berpisah pulpen, jangan berpisah stabilo. Bila ada sesuatu yang kalian anggap penting di buku itu tandai. Tandai bujur-bujur, nang kita kada tahu nang penting tandai, coret. Karena bila suatu waktu kita ulang lagi, kita tinggal membaca apa nang kita coret itu. Dan buku itu kada berikit pun sekali aja kita membaca ulang sampai 10 kali ke 20 kali ke buku itu dibaca kada apa-apa juga. Supaya tahqiq membaca itu. Nah beliau di sini Syekh Abu Bakar dikatakan, Syekh Abu Bakar itu talabal ilm wa haqqaqa bihi. Tahqiq lawan ilmu itu tahqiq. La ilaha illallah. Wa tafannan pula. Berbagai jenis ilmu sering kuasai. Berbagai ilmu mutafannin. Coba. Di satu sisi memang ini yang kita bicara dari sisi kasbiyah lah. Sidin nuntut ilmu besok-besok kasbiyahnya. Tapi di luar itu jelas ada wahbiyah dari Allah Ta'ala. Cuma kita kada bicara wahbiyah, namun kita kada ada kasbiyahnya. Jalan Allah yang Allah beri itu bagi orang nang bermujahadah. Makanya ulun tertarik di sini ditulis perkataan Syekh Abu Bakar. Ujar Sidin, man lam yujahid fil bidayat lam yasil ila nihayat. Atau bahasa kita, orang yang di awal perjalanannya tidak bersungguh-sungguh, maka ia tidak akan mendapatkan hasil memuaskan di akhir perjalanan itu. Jadi orang yang bersungguh-sungguhlah yang akan mendapatkan hasil. Jadi mesti ada mujahadah fil bidayah supaya pian mendapatkan sa'adah fil nihayah. Nah, itu Syekh Abu Bakar nasihati kita seperti itu. Jadi kalau kita cinta kepada mereka, ikuti. Apa gerang cinta itu cinta sejati. Imam Qushairi katakan wal muradu bil mahabbati muwafaqatul mahbub. Cinta itu mengikuti orang yang dicintai. Lamun kadang-kadang cintanya mengikuti. Kita ini gurane be kada bebini dua tuh kada takutan bang cinta jalan bini. Ujar bini jangan bebini dua. Jadi kita ikuti kan. Nah, itu kan karena kita cinta itu. Tampar nih. Bahari lah. Nabi Musa itu kan jadi disebut Nabi Musa itu kan karena dihanyutakan di banyu. Dicaburakan mamasin di banyu. Dilarutakan, lalu didapatkan oleh dayang-dayang Fir'aun, dijulung lawan bini Fir'aun. Padahal Fir'aun habis bantai berataan kekanakan. Pokoknya bila ada kekanak laki bingkas habis. Pokoknya bila anak lelaki lahir dah headshot, matian berataan kekanakan lakian disembelihinya. Nah Nabi Musa nih, padahal Fir'aun itu sudah curiga. Nabi Musa ini berkali-kali Fir'aun ini nang ngetek di atas singgasana gitu, nah, kepala bermahkota. Kali Nabi Musa merangkak menendang kursi itu singgasana tahampas Fir'aun. Tahampas dasar tahampas tergulung mahkota. Fir'aun curiga nih kakak anak nih kada beres nih. Artinya maksud itu kada wajar ini. Kok bisa anak seumur ini berkali-kali mencelakakan aku? Sekali terkipai mulai kursi, sekali tahampas mulai kursi.
nikah anak nih ada berarti nang kada sama orang lain nih kada wajar nih mun kak anak seperti ini kada wajar berarti ada sesuatu nih kak anak nih curiga sudah. Cuma selama ini yang melindungi Nabi Musa itu salah satunya adalah bini Firaun. Ujar bini Firaun jangan diganggu, pian sudah banyak hanya membunuhi kekanakan nang seikung nih pulang dari palar dari dibunuh juga jangan. Nurut juga Firaun, rupanya Firaun takutan jurun bini. Takutan juga Firaun tuh. Wah, kada tinggal guru Hanif aja tuh nang takutan. Firaun takutan juga sekalinya. Jadi mudah-mudahan kita kaum empat itu. Sedikit lagi, ini mukhtasar saja sebenarnya manaqib ini. Lalu kemudian wa akhadha an katsirin minal ulama, dan beliau mengambil ilmu dari banyak ulama, minhum Sayyid Umar Basyaiban wa Syekh Bajahdab wa ghairuh wa lahu ta'alif adidah wa syuhratuhu la takhfa lada man lahu adna tila'i bit tarajim. Dan dalam manaqib sini masyhur. Pian jangan bicara Syekh Abu Bakarnya, anak cucunya saja udah membuat mata kita bingung. Membuat mata kita kada mampu melihat kebesaran anak cucunya kayak badatunya. Habib Ahmad bin Muhammad al-Mihdar. Habib Ahmad bin Muhammad al-Mihdar. Kayak apa ta'alluq sidin lawan Sayyidah Khadijah. Lihat anak-anak Syekh Abu Bakar bin Salim. Habib Husain bin Syekh Abu Bakar. Gurunya Habib Umar. Habib Umar ini dikatakan oleh Habib Husain, ujar Habib Umar, wahai Umar, nanti kamu akan memiliki anak. Ujar Zin, ismu ka ismi wahalu ka hali. Namanya seperti namaku, halnya seperti halku. Ya Habib Husain bin Umar Abdurrahman al-Attas. Habib Muhammad dari Sayyidina Husain. Nah, Habib Muhammad ini dari Habib Husain, ya, Habib Husain bin Umar. Yang Kubah itu berseberangan lawan Habib Umar. Nah ini Habib Husain ini nang Habib Umar diberi bisyarah oleh Habib Husain bin Syekh Bakar. Wahai Umar, kamu akan punya anak namanya seperti namaku, halnya seperti halku. Ujar Habib Husain. Al-Imam Husain bin Umar Abdurrahman al-Attas. Lalu kemudian sudahlah, kalau kita bicara murid sidin makinnya banyak. Sebenarnya kita membicarakan ini kada ada habis lah. Ulun maksud ulun membicarakan nang sedikit ini sekedar mengharap mudahan rahmat turun. Inda dzikril auliya itanzilur rahmat. Dulu ada namanya Syekh Abdul Rahim Bakri. Syekh Abdul Rahim Basri Al-Makki. Syekh Abdul Rahim ini murid Syekh Abu Bakar. Syekh Abdul Rahim ini ulama besar di kota Makkah. Lalu beliau berangkat ke Inat pada Syekh Abu Bakar. Mudahan kau ziarah baratan ke Hadramut. Sampai sekarang masih ada rumah Syekh Abu Bakar di Inat. Rumah yang memang didirikan atas takwa dan dengan duit halal. Sampai sekarang rumah itu masih makmur. Masjid beliau masih makmur. Keikhlasan dan memang Syekh Abu Bakar membangun masjid. Itu beliau, tukangnya beliau yang beri makan, diperhatikan ibadahnya dan diperhatikan makanan, tidak boleh memakan makanan lain selain makanan yang sidin beri dan pasti halalnya. Pernah suatu hari sidin terlambat datang, lalu kemudian ada tetangga yang melihat ini belum ada makan, dibari oleh orang makanan. Lalu setelah makan begawi lagi tukang. Begitu sidin datang, jar sidin, kenapa buhan nikam sidin begawian kada uyuh kah? Kada istirahat kau, ujar buana kami sudah makan takajud sidin, padahal aku belum antar makanan. Di mana ikam datang? Ujar mereka ada yang membari tadi. Ujar Syekh Abu Bakar, sebelum ikam dibari mana batasnya yang ikam bangun? Sini, runtuh sini atasnya. Dan dibiarkan berhari-hari dulu sampai dianggap diyakini habis seluruh sisa-sisa makanan itu, baru melanjutkan gawian. Saking menjaga orang-orang seperti itu waroknya. Nah, orang begitu zuhudnya sempurna, waroknya sempurna, dasar zuhud, hirup warok zuhud. Mungkin ini zuhudnya zuhud berait. Zuhud. Tuhan gitu orang zuhud juga. Apalagi masa-masa sulit begini nah. Mudahan pandemi ini lakas diangkat. Ini PPKM sudah bertambah terus, PPKM mulai PPKM darurat sampai PPKM level berapa?
kayak geprek juga lepel-lepelan apa itu bun cabe apa tadi ya pelan-pelan kepengen menikah. Hati-hati juga nah, PPKM pelan-pelan ketahuan mamanya ribut pulang nah. Binian ning ngeri biasanya ada kawan ulun bebe kawan beisi bini di Jakarta lalunya kawin di Jawa Timur lawan bini kedua bedi diaman siri jarang nikah siri di Jawa Timur di Surabaya kan di mana orang Jawa Timur akad nikah nih lawan bebinian nih akad nikah dihadiri orang sedikit aja keluarganya binian aja ya kawin kedua nih yang berdiaman siri tuntung akad nikah sudah hai sekalinya HP berbunyi buka sekalinya bini mengirimi foto akad nikah bini nang di Jakarta mengirimi fotonya akad nikah di situ apakah ada hambur dunia bisanya dasar bujur habis akad bini nang di Jakarta langsung mau WA mengirimi gambar pernikahan di situ kan jadi bini ini ngeri juga memang anunya tuh curhatnya tuh lah sudah paham ya bini ini apa firasatnya tuh luar biasa dasar jaringan kuat intelijen di mana-mana bener dah dia nang empat ini bisa ada intelijen dia ada spionase itu mungkin hebatnya binian adalah firasatnya tuh nang kayak mama tuh kan firasat kuat tuh lawan anak kayak itu juga bini lawan laki dasar kuat firasat karena percaya takutnya guru Hanif rancak bana di firasati bininya tuh baik jadi Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim tadi bisi murid namanya Syekh Abdurrahim Basri. Nah, Syekh Abdurrahim Basri ini Allah beri ujian beisi bini sangar. Wih, jangan ketawa-ketawa. Dengar bini ulama sangar. Coba cari Al-Imam Asy-Sya'rani itu kan memiliki kitab Al-Minan namanya. Ada Minanul Kubra, ada Minanus Sughra, ada Minanul Wusta. Itu Sidin itu menceritakan manaqib Sidin seorang tuh. Di antara karunia yang Allah beri kepadaku Sidin. Banyak disebutkan Sidin itu namanya tahdus bin ni'mah. Kada gampangan loh mengarang manaqib seorang. Banyak ulama begitu banyak. Bagus saja sebenarnya. Jadi Guru Hanif tuh menceritakan manaqib seorang itu bagus saja sebetulnya. Artinya kada melebih-lebihkan lamun kita nang bagaisa bisa berlebihan. Mun urangnya bagaisa pas sesuai dengan realitanya kita tuh. Fakta dan realitanya. Jadi ujar Imam Sya'rani di antara karunia yang Allah beri kepadaku, aku diberi kesabaran menghadapi biniku yang pengomelan, menghadapi akhlak bini. Itu berarti Imam Sya'rani bini Sidin sangar juga, termasuk guru Sidin Al-Imam Ali Al-Khawas. Itu bini Sidin ngeri sampai orang kadada yang tahu terkecuali di akhir umur. Itu gini sekadar Sidin mensaksikan, ini saksikan beratan aku ridho lawan biniku dunia dan akhirat. Padahal bahkan Al-Imam Ibnu Ajibah ada kitab cari namanya As-Sabru 'ala Zaujat. Bagaimana kesabaran para ulama menghadapi bininya. Sidin itu membaca kitab. Nah, bagus kalau itu cemburu bini lawan kitab. Ada ulama nangka itu dicemburui bini, kitab tuh dicemburui karena saking waktu itu lawan kitab aja. Rupanya Al-Imam Ibnu Ajibah ini suatu hari asik membaca kitab, kada ingat lagi bini ini mengiau, kada dengar kayak pian juga, kayak kita juga lagi asik bah HP. Kada tahu lagi di alam semesta. Asik lawan HP. Oh bahja, kada dengar. Kayak itu ya Sidin asik membaca kitab, kadang dengar sekali datang bini Sidin dirunggut, dirambut, hantu pakan ke dinding kepala, bang dilempang. Amun pian to kepala belum lagi terbentur dinding santai aja. Amun kepala masih belum nyentuh dinding selo aja. Al Imam Ibnu Ajibah ulama besar mufassir Al Hasani Habib pulang
melepak kepala ke dinding, bini mahanggus. Coba sidin sabar. Coba. Akhirnya boleh jadi itu ujian. Musia bini sidin mungkin wali juga. Jadi bila ada nang bini pengomelan baik sangka aja kalau bini kuali kan gitu mana lagi. Iya. Paksai kayak itu. Hibur hati juga deh. Jadi singkatnya Syekh Umar Abdurrahim Basri ini bini sidin dasar ngeri. Lambat jebulik sedikit udah di muka lawang nah pinggang. Sampai muyak juga sidin kada tahan ya. Begitu datang ke Inat, sidin mengadukan masalah ini lawan peguruan. Begitu sampai di wadah Syekh Abu Bakar, dijamu sidin makan, dijamu minum, belum bekesah apa-apa Abdurrahim Basri. Ujar Syekh Abu Bakar, ya Abdurrahim, qad aslahna bainaka wa baina zawjatik. Ujar Syekh Abu Bakar, Abdurrahim, sekarang sen cukup sudah, boleh kamu sidin ke Mekah karena urusan antara ikam lawan bini ikam sudah aku selesaikan. Sudah aku selesaikan. Dan apabila nanti Allah beri ikam anak lelaki, akan ada karena ini kembulik, urusan beres. Bila urusan sudah beres, sudah lawan bini berjihad ikam. Kesian selama ini bila anu bini kada dibari, sekarang datangi sidin. Urusan ikam sudah beres. Ikam datangi bini ikam, kena sin bini ikam datangi akan hamil melahirkan anak lelaki, beri nama anak ikam sin Umar. Beri nama Umar. Kena anak izin akan menjadi ulama besar di kota Mekah. Murid percaya sepenuhnya lawan guru, bulik begitu bulik dalam bayangan nih, aduh bebulan-bulan tulak bini kada tahu, bulik di tebayang sudah muha bini bercakap pinggang di muka lawang. Sampai ke rumah, ternyata begitu sampai rumah ujar orang kampung, ikam dari mana aja tuh bini ikam abut mencari. Udah makin ya kada karuan hati bulik. Cuma kemana lagi hendak dituju, terpaksa pulang dengan hati yang berdebar-debar. Bulik sampai rumah, sekalinya bini begitu membuka lawang melihat laki langsung memeluk, langsung anu aja kita tuh menyambut memuliakan, maka pian dari mana aja ulun anu bana lawan pian timbul baik kada suah nangka itu. Ujar Syekh Abdurrahim, napa ikam? Saking asingnya bini nangka itu, saya bertakun napa ikam sih? Jaka kita buang perangai coba kan, kadang buang perangai bang. Napa ikam jisidin bina kayak ini? Jadi aneh melihatnya. Biasanya kada kayak ini. Jadi ujar bini tadi anu kaejar ulun lawan pian sekarang ini kada ada di hati ulun ini kecuali cinta sepenuhnya lawan pian. Penuh di hati ini kita tuh tumpe-tumpe sampai jaka tuh meluap rasa cinta nih kepian ini. Dulu ulun kada kayak ini, wah ini ulun cinta. Ujar sini kayak pakai kisahnya. Ujar bebini tadi di hari anu beberapa hari yang lalu ulun ini diketok orang lawang, ulun buka, ternyata ada seorang lelaki dengan pakaian putih dengan wajah yang bercahaya menjulungi ulun banyu. Anu jadi kita apa nang kaya minuman orang wah ini kenal cangkir halus sejak wadah Habib, cangkir halus, tangking halus tuh. Orang memberi ulun minum itu, ulun minum, ulun disuruh minum, ulun minum. Begitu ulun minum, semua kebencian dan rasa benci lawan pian di hati ulun hilang sama sekali. Hibak rasa cinta di hati ulun nih. Sin ingat, oh ternyata hari itu pas dengan hari yang Syekh Abu Bakar katakan, qad aslahna bainaka wa baina zawjatik, kami telah selesaikan urusan antara ikam lawan bini ikam. Makanya sidin memperhatikan memang Syekh Abu Bakar itu ketika asik bepandir, sidin ada memingkuti cangkir, tiba-tiba cangkir itu sidin andak ke jendela begitu sidin tarik tangan cangkir itu kada lagi memang. Ingat aku jadi Syekh Abdurrahim itu. Ternyata ini kejadiannya sampai sekarang cangkir itu dipegang oleh keluarga sini sampai hari ini. Dan dasar bujur setelah itu lahir seorang anak yang bernama Umar Basri. Jadi ulama besar yang mengarang hasyiah kitab Tuhfatul Muhtaj. Tulisan Ibnu Hajar Al-Haytami. Syarah daripada kitab Minhaj. Syarahnya Tuhfah. Tuhfah itu ditulis hasyiahnya. Ya hasyiah Umar Basri jarang. Ulama besar, faqih. Nah jadi kita hadir di sini insya Allah, dan mana berisi masalah di rumah, insya Allah kita bulik nih selesai masalah kita dengan berkat Syekh Abu Bakar. Nang mana berisi hajat, insya Allah kabul hajat dengan berkat Syekh Abu Bakar. Dan mudah-mudahan kita berataan nang hadir ini di dunia menceritakan tentang mana Syekh Abu Bakar, mudah sampai di hari kiamat di surga berkumpul dengan Syekh Abu Bakar. Ini Maula Inat, mudah-mudahan Allah berikan syafaat kepada kita dengan berkat sidin.
Nah ini sekelumit cerita tentang Syekh Abu Bakar. Ulun tidak mampu lagi untuk lebih panjang dari ini karena memang pada akhirnya bagaimana mungkin orang seperti kita menceritakan orang seperti Sidin. Anak TK disuruh menceritakan bagaimana otak profesor itu kada mungkin terjadi. Ulun mengisahkan Syekh Abu Bakar kayak apa kisahnya? Kada bakal bisa. Ini orang nang tenggelam lawan Tuhannya. Makanya ada perkataan Syekh Abu Bakar di sini. Itulah kada usah terlalu agak sedikit lagi. Intinya berpegang aja dengan mereka, insya Allah kita selamat. Ujar Sidin, man jalasal akhyar haziya bil ma'arif wal asrar wa man jalasal asyrar istahaqqal ar wan nar. Wallahu a'lam bishawab. Ini mudah-mudahan kita panjang umur, sehat afiat, dan mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah. Ini yang ulun bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.